Pada video ini akan berisi tentang informasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB tahun 2024. Informasi ini didapat resmi dari kemdikbud.go.id sehingga informasi ini bisa dijadikan sebagai dengan referensi. Untuk materi bisa di-download sesuai di deskripsi video YouTube ini. Informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri program Diploma 3, Diploma 4, atau sarjana terapan dan juga sarjana tahun 2024. Di dalam sini tidak hanya berkaitan dengan SMBP saja, tapi juga ada SMBT dan juga ketentuan umum berkaitan dengan seleksi mandiri. Jadi ada beberapa informasi yang mungkin berubah atau berbeda dari ketentuan-ketentuan atau informasi-informasi pada seleksi sebelumnya. Ini dibuat oleh panitia SNPMB. Fungsi dari tujuan SNPMB, apa itu fungsinya? Tentu SNPMB itu adalah digunakan untuk mempersiapkan dan mengelola serta mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNBP dan SNBT untuk rektor PTN. Tentu selain itu juga SNPMB panitia dari pusat itu melaksanakan ujian tulis berbasis komputer UTBK dan menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan sehingga untuk dijadikan referensi dalam penerimaan seleksi calon mahasiswa baru. Dan tujuannya SNPMB ini tentu untuk membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau non akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNBP. Fungsi atau tujuan yang kedua, membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasilnya dari UTBK maupun prestasi. Kemudian prinsipnya itu ada adil, akuntabel, fleksibel, efisien, transparan, dan larangan konflik kepentingan. Harapannya memang ini menjadi sesuatu hal yang terbuka, transparan, dan bisa diikuti oleh calon mahasiswa sesuai dengan ketentuan masing-masing. Jalur dan kuota. Untuk SMBP itu atau seleksi nasional berdasarkan prestasi, kuota minimum yang bisa diterima adalah 20%. Apa itu SMBP? SMBP adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Pertama, berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN. Dan yang kedua, biaya tentu ditanggung oleh pemerintah. Kuotanya 20%. Untuk SMBT atau seleksi nasional berbasis tes berdasarkan tes itu ketentuannya berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh perguruan tinggi negeri. Pelaksanaan tes menggunakan komputer karena SMBT kan seleksi nasional berbasis tes, biaya itu ditanggung oleh pemerintah dan kuota minimum adalah 40%. Untuk mandiri dapat menggunakan nilai UTBK dengan kuota maksimum 30%. Ada ketentuan yang khusus diberikan oleh Kemdikbud Ristek kepada PTN BH atau PTN berbadan hukum dengan SMBT minimal 30% dari kuota umum itu 40% dan seleksi mandiri menjadi 50%. Di mana kuota maksimum untuk umumnya adalah 30%. Ini pengecualian untuk PTN BH atau PTN berbadan hukum. Nah, SSO ini kan adalah sebuah layanan yang memungkinkan untuk mendaftar satu kali, mendaftar akun satu kali, tapi bisa digunakan di beberapa keperluan. Pengisian PDSS 2024, pendaftaran SMBP 2024, dan pendaftaran UTBK SMBT 2024 harus membuat dan memiliki akun SNPMB. Jadi akun SNPMB untuk berbagai kebutuhan ini dan registrasi akun di portal SNPMB dengan situs portal strip snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Untuk pengisian PDSS oleh sekolah di mana registrasi akun SNPMB dilaksanakan 8 Januari 2024 hingga 8 Februari 2024 dan pendaftaran SMBP 2024 dan pendaftaran UTBK SMBT 2024 itu dimulai pada 8 Januari 2024 hingga 15 Februari 2024. Ini dilaksanakan oleh siswa, sementara untuk yang atas ini pengisian PDSS dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian untuk pendaftarannya dilakukan oleh siswa. Deskripsi PDSS dan SMBP tahun 2024. Seperti apa?
Apa itu PDSS? PDSS dikenal secara umum berhubungan dengan nilai-nilai siswa. Dan apa sih sebenarnya PDSS itu? PDSS adalah pangkalan data sekolah dan siswa. Apa itu PDSS? Fungsi PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai raport siswa yang eligible mendaftar. Untuk pengisian PDSS itu dilaksanakan oleh sekolah dan kebenaran data diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Sistem PDSS-nya untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodir perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan semester genap. Ini berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan. Dan kurikulum yang bisa digunakan untuk pendaftaran PDSS mengakomodir kurikulum nasional 2006 KTSP, kurikulum 2013, serta kurikulum merdeka. Kurikulum nasional, jadi artinya kurikulum yang dapat diinput pada PDSS adalah kurikulum nasional. Sementara kurikulum internasional atau sekolah internasional itu tidak diperkenankan untuk mendaftar PDSS. Dan sepenuhnya kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Apa itu ketentuan umum dari SMBP? SMBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan raport serta prestasi akademik dan non-akademik siswa. Kata kuncinya adalah raport serta prestasi akademik dan non-akademik siswa. Prestasi akademik maupun non-akademik siswa yang dinilai adalah 3 prestasi terbaik. Misalnya ada siswa dengan prestasi yang sangat banyak, maka cukup dipilih 3 prestasi yang terbaik saja untuk pendamping nilai akademik untuk pendaftaran PDSS atau pendaftaran SMBP. Ketentuan yang kedua, sekolah yang mengikuti siswanya adalah dalam SMBP harus memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional dan mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Maka memang dalam proses pendaftaran PDSS atau SMBP ini, dalam proses pengisiannya memang sekolah harus meluangkan waktu yang memang konsentrasi juga dalam penginputan data siswa, karena itu tidak hanya lengkap dan juga benar. Karena ketika sekolah itu menginput data dengan lengkap dan benar, maka siswa juga tidak akan kesulitan jika dia nanti keterima pada SMBP ini, dan suatu saat ketika ada pendaftaran ulang harus dicek antara data di aplikasi dengan data di nilai raport, jadi ada kesesuaian dengan yang data inputan dengan data yang tercetak. Sekolah harus memiliki akun SMBP. Ketentuan yang ketiga, untuk pengisian PDSS sekolah harus memiliki akun SNPMB dan siswa juga harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SMBP. Registrasi akun SNMB di sekolah dan registrasi akun SNPMB siswa dilakukan melalui portal SNPMB. Jadi satu akun, satu portal ini menggunakan satu akun untuk pendaftaran tadi SMBP, SMBT, dan UTBK SMBT 2024. Ketentuan tambahannya tentu siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SMBP 2024, SNBP 2023 dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN 2022 tidak dapat mendaftar SMBT 2024. Ini ketentuan yang cukup menjadi perhatian juga berkaitan dengan persyaratan pengikutsertaan SMBT 2024. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SMBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Kalau siswa tersebut sudah lulus seleksi SMBP 2024, maka sekali lagi tidak dapat mengikuti pendaftaran jalur mandiri di PTN manapun. Sumbernya sudah ada dan jelas, memiliki kekuatan hukum yang mengikat berkaitan dengan Permendikbudristek nomor 62 tahun 2023. Persyaratan sekolah yang bisa terikut serta dalam SMPMB 2024 adalah yang pertama memiliki NPSN, SMA, SMK atau MA yang memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Persyaratan kedua, akreditasi sekolah. Akreditasi A nanti 40% terbaik di sekolahnya bisa mengikuti. Akreditasi B itu 25% terbaik di sekolahnya bisa mengikuti, dan akreditasi C dan lainnya itu hanya 5% terbaik di sekolahnya.
Kemudian yang ketiga, sekolah itu harus mengisi PDSS, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuannya. Misalnya sekolah dengan akreditasi A memiliki yang pendaftar atau calon mahasiswa atau calon atau siswa yang berkeinginan untuk mendaftar itu ada 100, maka 40% saya ulangi, misal ada sebuah sekolah dengan akreditasi A, ada 100 siswa yang ingin mendaftar PDSS atau mengisi SNBP ini, maka 40% dari 100 itu sekitar 40 siswa terbaiknya yang dapat mengikuti atau yang masuk sebagai syarat sekolah dalam mengikuti PDSS. Jadi tidak perlu semua siswa diisi pada PDSS, cukup 40% terbaik di sekolahnya kalau itu akreditasi A, kalau B 25% dan kalau C 5%. Persyaratan mendaftar untuk siswa eligible apa? Siswa eligible itu adalah siswa SMA, SMK atau MA kelas terakhir, kelas 12 pada tahun 2024 yang memiliki prestasi unggul. Dia adalah WNI dan memiliki NIK, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Maka NISN ini dicek kembali, jangan sampai ada NISN yang ganda, dan pastikan siswa tersebut mendaftar di PDSS. Karena kalau memiliki NISN saja tidak terdaftar di PDSS sementara dia sudah memiliki prestasi yang mencukupi persyaratan, maka dia tetap saja tidak bisa dianggap sebagai, tidak bisa dinyatakan sebagai siswa eligible. Maka NISN dan terdaftar di PDSS menjadi hal yang penting. Persyaratan yang ketiga, memiliki nilai raport yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, wajib mengunggah portofolio bagi yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Dan yang terakhir, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Ketentuan pemeringkatan siswa itu dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Maka sekolah sudah mulai untuk menghitung nilai siswa antara kurikulum, BK, dan pihak yang terkait itu berkoordinasi segera untuk menentukan siswa yang masuk pada kategori eligible dengan ketentuan tadi. A 40%, B akreditasi B 25% dan akreditasi C hanya 5%. Ketentuan yang kedua dalam pemeringkatan siswa adalah sekolah dapat menambah kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Misalnya tadi prestasi non akademik yang bisa dijadikan sebagai pedoman juga atau referensi dalam pemeringkatan siswa. Kalau yang melaksanakan IKM, kriteria lain yang bisa digunakan untuk penentuan peringkat siswa bila ada nilai yang sama itu adalah capaian siswa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan pemeringkatan yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah yang nantinya tentu akan diumumkan pada tanggal yang telah ditetapkan. Tahapan ini tentu bisa diunduh secara lengkap pada laman resmi SNPMB di website atau situs snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Tahapan SNPBP apa saja? Yang pertama adalah pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Yang kedua, registrasi akun SNPMB sekolah, di mana sekolah wajib membuat akun SNPMB sekolah melalui portal SNPMB. Setelah sekolah mendaftar atau meregistrasi akun SNPMB sekolah, maka tinggal siswanya diminta untuk meregistrasi akun SNPMB siswa, wajib pada siswa kelas terakhir melalui portal SNPMB. Setelah siswa melakukan registrasi, tahap keempat adalah pemeringkatan siswa. Yang membuat pemeringkatan siswa adalah sekolah sesuai dengan ketentuan tadi dan tentu sesuai dengan kuota akreditasi sekolah. Dan tahapan yang kelima, pengisian PDSS atau pengisian pangkalan data sekolah dan siswa oleh sekolah. Setelah sekolah mengisi PDSS, tinggal pendaftaran SNBP. Siswa yang masuk datanya dalam PDSS melakukan pendaftaran SNBP di portal SNPMB.
Kemudian memilih program studi di mana setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Mengunggah portofolio bagi peserta yang memilih program seni dan atau olahraga. Seleksi jalur SMBP berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Jadi kita kembali lagi ke PTN-nya masing-masing untuk penentuan calon mahasiswa baru atau penentuan seleksi pemrosesan seleksinya. Pengumuman SMBP dapat dilihat di portal SNPMB. Dan yang ke-11, daftar ulang calon mahasiswa baru di PTN sesuai dengan hasil seleksi yang diikuti jika diterima. Pilihan program studi di SNBP seperti apa? Setiap siswa yang eligible diizinkan untuk memilih program studi di PTN. Ini SNBP itu adalah seleksi nasional berbasis prestasi ya, yang eligible tadi ya. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, maka salah satunya harus berada di PTN yang sama pada provinsi sesuai dengan asal tempat tinggalnya. Misalnya siswa tersebut sekolah di SMK Negeri 9 Semarang dan dia memilih 2 program studi, maka salah satu di antaranya itu harus universitas atau PTN yang berada di Jawa Tengah. UNES, UNS, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Undip dan lain sebagainya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Ya, kalau milih 2, salah satunya harus di provinsi yang sesuai dengan domisili. Kalau hanya milih 1, maka bebas siswa itu mau memilih di universitas PTN manapun, seperti itu. Portofolio. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni atau olahraga wajib mengunggah portofolio. Ketentuannya bisa dilihat di laman SNPMB. Terdapat 11 jenis portofolio yang berlaku untuk SMBP dan SMBT. Olahraga, seni tari, seni musik, seni karawitan, etnomusikologi, seni rupa, desain dan kriya, seni tasik, seni pedalangan, film, televisi, fotografi, dan teater. Ini adalah 11 jenis portofolio yang berlaku untuk SMBP dan SMBT. Ruang lingkup SMPMB untuk perguruan tinggi negeri ada 76 PTN akademik, 43 PTN vokasi, dan 24 PTKIN. Kalau yang PTN vokasi itu terdiri dari program diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan. Jadi D3 atau D4 ini atau sarjana terapan bisa digunakan untuk mengikuti seleksi nasional perguruan tinggi ini SNPMB. Kemudian untuk PTKIN hanya program studi umum saja. Program vokasi dan program akademik terdiri dari 583 D3, 604 D4 atau sarjana terapan, dan 3.417 program sarjana. Ini berdasarkan referensi dari situs ini. Nah, diploma dan juga sarjana. Kalau diploma, baik itu D3 atau D4, itu adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Kalau program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Itu memang perbedaan antara diploma dan sarjana. Kalau yang sebelumnya mungkin diploma tidak bisa digunakan untuk mendaftar, maka ini bisa digunakan. Jadwal SMBP 2024, pengumuman kuota sekolah. Nanti sekolah perlu melihat pengumuman kuotanya, berapa kuota yang didapatkan itu pada tanggal 28 Desember 2023. Kemudian masa sanggah kuota sekolah tanggal 28 Desember hingga 17 Januari. Pengisian PDSS 9 Januari hingga 9 Februari 2024, pendaftaran SMBP tanggal 14 Februari hingga 28 Februari 2024, dan pengumuman hasil SMBP tanggal 26 Maret 2024. Dan ketentuannya seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Apa itu UTBK dan SMBT tahun 2024? Ketentuan umum dari SMBT itu ada 3. Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak 1 kali. Yang kedua, hasil UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SMBT dan penerimaan di PTN tahun 2024. Ketentuan yang ketiga, seleksi jalur SMBT 2024 berdasarkan hasil UTBK 2024 dan portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan atau olahraga. Ketentuan tambahan, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023, dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi 2022 tidak dapat mendaftar SNBT 2024. Ini menjadi ketentuan yang cukup dipertimbangkan kalau sudah lulus seleksi SNBP 2024, SMBP 2023 dan SMPTN 2022 maka tidak dapat mendaftar atau tidak dapat mengikuti SMBPT 2024. Ketentuan tambahan yang kedua, siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SMBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Kalau sudah lulus seleksi SNBP 2024 tidak dapat mengikuti jalur mandiri di PTN manapun. Peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju maka tidak dapat diterima pada seleksi jalur mandiri 2024 di PTN manapun. Kalau SNBP tadi lulus seleksi tidak dapat ikut jalur mandiri, tapi kalau SNBT itu sudah daftar ulang maka tidak dapat mendaftar jalur mandiri di PTN manapun. Apa persyaratan peserta UTBK SNBT 2024? Yang pertama, siswa SMA atau SMK kelas 12 atau peserta didik paket C dengan umur maksimal ini kelihatannya 25 tahun kalau yang paket C, bukan 22 tahun. Ketentuan yang kedua, lulusan SMA SMK MA sederajat tahun 2022 dan 2023 dan atau lulusan paket C tahun 2022 dan 2023 dengan umur maksimal kelihatannya 25 tahun ya sudah direvisi. Dan tentu UTBK ini perlu membayar biaya UTBK kecuali peserta KIP kuliah. Kelihatannya biaya sekitar 200.000 atau sekitar itu ya. Tentang UTBK 2024. Pelaksanaan UTBK di pusat UTBK atau subpusat UTBK. Materi tesnya terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi ada 4 materinya, TPS, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi, jadi 2 sesi setiap hari. Alokasi waktu 195 menit, kesempatan tes hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali setiap peserta, dan hasil tes akan diberikan tes secara individu. Dengan ketentuan ada pengecualian bagi peserta tunanetra atau hambatan visual akan melaksanakan tes dengan jadwal dan waktu tersendiri. Apa sih materi UTBK 2024? Mulai dari tes potensi skolastik atau TPS, di mana TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Kemudian untuk literasi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris itu mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks dan menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Untuk penalaran matematika itu adalah kemampuan untuk berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Pendaftaran UTBK SNBT 2024 itu melalui portal ini. Portalnya masih sama. Kemudian melengkapi biodata, memilih program studi, memilih pusat UTBK, melakukan pembayaran dan mengunduh kartu peserta UTBK SNBT. Biaya masih sama Rp200.000. Pilihan program studi untuk SNBT, setiap peserta untuk SNBT bebas memilih program studi PTN akademik, PTN vokasi dan atau PTKIN.
dan setiap peserta diperbolehkan memilih 4 program studi yang terdiri dari 2 pilihan program akademik atau sarjana dan 2 pilihan program vokasi D3 atau D4 atau sarjana terapan dengan ketentuan terlampir di seperti ini. Nah, nanti urutan dalam pemilihan program studi dinyatakan sebagai prioritas pilihan. Kalau siswa atau calon mahasiswa itu memilih satu program studi pada SNBT, maka dia bebas untuk memilih di program apapun. Misalnya, satu diploma 3, satu diploma 4 atau sarjana terapan atau satu sarjana. Nah, kalau dia memilih 2 program studi, dia masih bebas memilih di program apapun dengan ketentuan 2 program D3, 2 D3 atau D4 atau 2 sarjana atau 1 D3, 1 D4 atau sarjana terapan atau 1 D3 dan 1 sarjana atau 1 D4 dan 1 sarjana. Kalau dia memilih tiga program studi, maka ketentuannya adalah 2 program akademik atau sarjana dan 1 program vokasi atau 1 program akademik dan 2 program vokasi. Contohnya 2D3 1 sarjana, 2D4 1 sarjana, 1D3 1 dan 1 D4 dan 1 sarjana, 2 sarjana 1 D3, 2 sarjana 1 D4. Kalau siswa memilih 4 program studi, maka ketentuannya 2 program akademik dan 2 program vokasi, minimal ada 1 program D3. Misalnya 2 sarjana 1 D3, 1 D4 atau 2 sarjana dan 2 diploma 3. Ini lokasi UTBK, ada 74 pusat. Pelaksanaan UTBK itu terdiri dari 2 gelombang, di mana per gelombang 7 hari per hari dilaksanakan 2 sesi. Ini nanti untuk gelombang 1 dan juga untuk gelombang 2. Jadwal UTBK, ini jadwalnya. Pendaftaran UTBK dilaksanakan 21 Maret hingga 5 April 2024. Pelaksanaan gelombang 1 30 April hingga pelaksanaan UTBK gelombang 1 30 April dan 2 hingga 7 Mei. Pelaksanaan UTBK gelombang 2 14 hingga 20 Mei. Pengumuman hasil SNBT 13 Juni dan masa unduh sertifikat UTBK 17 hingga 31 Juli 2024 dengan ketentuan seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan peserta pelamar dari beasiswa KIP kuliah? Siswa pendaftar dari keluarga ekonomi kurang mampu dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan dengan skema KIP kuliah. Dengan pendaftaran KIP kuliah di Kemendikbudristek hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN akademik dan PTN vokasi saja. Untuk informasi detail dapat dilihat di link ini. Informasi lebih lanjut bisa dilihat pada sini dan media sosial ini, dan terima kasih. Untuk materi bisa di-download melalui deskripsi video ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sekian.